Di sini ada beberapa patung kurcaci kayak gitu ya tuh. Keren. Ini kalau anak-anak kesini tuh seneng banget pasti. Kurcaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas barang apa yang pertama kali teman-teman bawa ke luar negeri ya. Ini khusus untuk calon TKW, untuk teman-teman semua ya yang mungkin sedang ada di PT, sedang nunggu visa ataupun lagi nunggu job ya. Jadi yang paling pertama saya ucapkan semangat selalu ya. Saya ucapkan semangat selalu untuk para pahlawan devisa yang sekarang masih ada di PT, sedang proses, mungkin sedang nunggu visa atau sedang nunggu job kayak gitu ya, sedang belajar belajar bahasa tujuan kayak gitu ya. Jadi aku doakan mudah-mudahan teman-teman semua itu cepat dapat job, cepat terbang ke negara tujuan teman-teman ya. Karena hal paling menggembirakan ketika kita ada di PT ya kayak gitu, dapat job terus terbang kayak gitu kan. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu barang-barang yang harus teman-teman bawa ke luar negeri pertama kali ya. Jadi ini untuk calon TKW yang pertama kali terbang ke luar negeri, apa aja yang harus dibawa. Tapi sebelumnya untuk teman-teman semua yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan juga komen ya, karena itu gratis. Langsung saja aku ngebahas ya apa yang harus dibawa teman-teman ke luar negeri ya. Jadi yang pertama adalah diliatin. Jadi yang pertama adalah teman-teman itu harus bawa ya. Usahakan teman-teman itu punya uang, ditukar uang Hongkong ya teman-teman. Karena aku di Hongkong, jadi aku bahas yang Hongkong aja ya. Jadi kalian setidaknya harus membawa uang $300 ya teman-teman. Untuk apa? Yang pertama adalah karena kita kan otomatis begitu kita sampai di Hongkong, kita harus kerja dulu baru dapat uang. Iya, kalau kita dapat majikan yang baik, ngerti kayak gitu, ngerti kalau kita itu nggak punya uang terus kita itu dikasih kayak gitu kan. Tapi itu juga jarang banget yang seperti itu. Pasti kita harus kerja dulu baru kita dapat uang ya. Jadi untuk teman-teman semua, usahakan kalian itu tukar duit ya, paling sedikit itu $300 ya. Kalau $300 ya cukup banyak sih ya. Kalau untuk uang Indonesia ya sekitar 600 ribuan kayak gitu. Terus itu uang untuk apa? Begini ya teman-teman, kalau nggak punya ya kasihan sih. Cuman aku ngasih tahu ini ya agar kalian itu nggak bingung juga ya ketika kalian sudah ada di Hongkong, sudah mulai kerja kayak gitu kan, kalian nggak punya uang. Jadi uang 300 itu ya ketika kalian sampai di bandara Hongkong itu biasanya kan kalian beli kartu ya, kartu SIM kayak gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya udah beberapa hari kalian punya teman di sini terus mau beli kartu SIM kayak gitu kan, kalian nggak punya uang. Jadi kalau kartu SIM di sini kan sekitar 100 lah ya, itu untuk beli kartu SIM. Terus yang pengen beli jajan, pengen beli apa kayak gitu kan, otomatis kalian punya pegangan. Dan yang 100 lagi, takutnya teman-teman kan nggak pas datang itu musim dingin atau gimana gitu kan, kalian itu punya persiapan ya teman-teman. Karena kalau kalian di sini nggak punya saudara, nggak punya temen, otomatis kan bingung mau pinjam sama siapa kayak gitu. Jadi intinya uang 300 itu adalah untuk persiapan teman-teman ketika sudah ada di Hongkong, untuk pegangan lah ya selama kalian belum gajian ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman itu wajib bawa cas-casan HP yang colokannya 3 ya, seperti ini nih. Ini colokannya 3. Jadi kalau di Hongkong itu cas-casan HP-nya itu seperti ini ya, colokannya 3. Kalian itu usahakan beli ya di Jadi Indonesia lah pasti ada.
kalaupun nggak ada ya pinjem sama majikan sementara ya, karena memang kadang kita dapat majikan yang maafan banget, jangankan pinjem cas-casan kayak gitu kan, ya mau apa aja, mau ngecas aja kadang nggak boleh kayak gitu kan, ada juga kayak gitu ya. Syukur-syukur kalian itu dapat majikan yang baik. Teman-teman harus ingat, cas-casan yang colokannya 3 seperti ini kalian harus bawa, karena di Hongkong itu cas-casannya tuh colokannya 3 semua seperti ini ya. Kalau bisa, kalau ada kayak gitu teman-teman harus bawa ya, karena ya sekali lagi kadang majikan itu suka maafan kayak gitu ya. Terus yang ketiga adalah teman-teman itu harus bawa cemilan ya. Kalian itu harus bawa cemilan dalam arti kalian bawa jajan-jajanan, snack atau biskuit, kopi kayak gitu ya, karena kalian pasti akan kaget ketika kalian pertama ke Hongkong sama majikan paling dikasih roti atau dikasih ubi kayak gitu kan, pasti teman-teman akan kaget kalau kalian nggak punya sendiri. Jadi kalau kalian bawa kopi ya, minuman apalah ya teman-teman yang sering minum kayak gitu, kalian bawa aja ya, ditaruh di koper, nggak usah banyak-banyak ya, stok sekitar beberapa hari lah ya, intinya seperti itu, karena kita kan nggak tahu nantinya teman-teman itu akan majikannya seperti apa, pelit apa enggak, kita nggak pernah tahu, intinya adalah persiapan ya. Terus buat teman-teman juga ya, ini nggak tahu yang keberapa, teman-teman juga nggak usah pakai koper yang gede ya, pakai aja koper yang kecil. Karena apa? Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu tempat kalian itu akan kecil banget atau enggak, karena banyak banget teman-teman yang begitu kalian datang dari Indonesia ke sini, koper kalian dibuang karena di rumah majikan itu nggak ada tempat ya. Jadi kalian nggak usah bawa koper yang gede-gede, bawa yang sedang aja, dan itu nggak usah banyak-banyak bawa baju ya. Untuk bawa baju sendiri teman-teman nggak usah bawa baju banyak-banyak ya, kalian bawa aja seperlunya aja, karena ketika kalian ada di sini, sekali lagi kalau kalian sudah punya uang, sudah gajian, itu baju kemungkinan nggak bakalan dipakai, pasti kalian akan beli yang baru. Dan kebanyakan kamar di sini tuh sempit banget, yang ada nanti malah diminta dibuang sama majikan kayak gitu ya. Jadi sekali lagi jangan bawa baju banyak-banyak, terus kopernya nggak usah gede-gede, terus kalian bawa snack ya, bawa kopi kayak gitu, karena di sini nggak semua majikan itu baik, nggak semua majikan itu bakalan ngasih kita makan. Terus kalian itu juga harus bawa alat mandi ya teman-teman. Alat mandi itu ya seperangkat alat mandi lah ya. Kalian harus membawa peralatan mandi itu sekomplit mungkin, karena sekali lagi kita nggak pernah tahu majikan kalian akan ngasih atau enggak. Yang penting kalian itu udah sedia persiapan gitu sebelum kalian ada di Hongkong. Ya nggak sih, kalau misalnya kita udah nyampe di rumah majikan apa-apa nggak boleh, nggak punya, terus kita nggak punya uang kayak gitu kan. Nah itu yang terpenting juga ya, kalian harus bawa alat mandi. Terus kalian juga harus bawa obat ya teman-teman. Obat biasanya kan kalau kita di Indonesia itu kadang sakit gigi, terus pusing, flu kayak gitu ya. Jadi bawalah secukupnya obat, yang nggak usah over. Aku dulu bawa obat tuh over banyak banget, karena aku nggak ngerti juga. Aku cuma dikasih tahu kamu harus bawa obat kayak gini kayak gitu kan. Akhirnya aku bawa obat itu banyak banget, dan sampai di sini nggak diminum, sampai expired, akhirnya dibuang. Jadi untuk teman-teman semua, bawalah obat yang biasa kalian minum, karena pasti teman-teman itu paham bener, teman-teman itu sering sakit apa pusing atau sakit kepala atau gimana kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kalian harus bawa, pertama uang kalian siapkan sekitar $300 ya untuk persiapan kalian, bukan untuk orang lain, karena kita di Hongkong itu sendirian. Iya kalau kita punya saudara, tapi kalau kita nggak punya siapa-siapa, kita benar-benar sendirian. Terus kalian harus bawa snack ya, makanan kecil ataupun kopi untuk sementara sebelum kalian dapat uang gaji. Terus kalian harus bawa peralatan mandi, bawa cas-casan, dan teman-teman juga harus bawa obat-obatan yang sering teman-teman minum ya, karena sekali lagi itu adalah untuk jaga-jaga diri kita sendiri. Terus kalau soal baju, sekali lagi nggak usah bawa banyak-banyak ya, karena ketika kalian sudah bekerja di sini, bawalah secukupnya. Kadang-kadang kamar kalian itu sempit banget, dan biasa juga ada juga teman-teman kita yang dari Indonesia bawa koper baru terus gede kayak gitu, sampai di sini diminta dibuang ya sama majikan. Terus kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa ya. Jadi sekali lagi nggak usah bawa koper gede-gede. Terus bawalah snack ya. Dan untuk teman-teman yang bawa gunting kuku
kuku tuh, potongan kuku ataupun apalah ya yang besi kayak gitu, sebaiknya kalian itu masukkan di bagasi ya, jangan di teng-teng, karena ketika ada pemeriksaan akan bunyi tutut kayak gitu ya. Sekali lagi, jangan taruh barang yang besi-besi kayak gitu di tas. Jadi semangat selalu untuk teman-teman semua pahlawan devisa dimanapun kalian berada, yang sedang proses ataupun yang sudah mau terbang. Semoga video ini bermanfaat ya, karena memang dulu aku aja bingung ketika pertama kali mau ke Hong Kong. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Welcome to Hong Kong. Selamat datang di Hong Kong untuk teman-teman semua yang akan tujuan ke Hong Kong. Semoga kalian cepat-cepat dapat majikan dan cepat-cepat terbang ke Hong Kong ya. Jadi itu tadi beberapa barang yang harus dibawa ya untuk teman-teman semua, karena aku pernah merasakan posisi pertama kali di Hong Kong seperti apa tanpa uang. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semua, dan kayo, orang lain bisa, kita pasti bisa, asal kita ada kemampuan, ada kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.